Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ingin menyampaikan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 ini. Pada tahun 2020 memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini di beberapa wilayah kita tidak bisa melakukan sholat berjamaah. Karena memang kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah masing-masing, pemerintah daerah masing-masing. Majelis Ulama sudah membuat fatwa terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, yaitu nomor 28 tahun 2020. Ada ketentuan hukum menurut Majelis Ulama bahwa sholat sunnah Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Jadi ini bagian dari syiar keagamaan. Sholat Idul Fitri disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah, baik itu di masjid, di tanah lapang, di musola, atau juga tempat-tempat lain yang sekiranya layak untuk dijadikan tempat untuk sholat berjamaah. Dan sholat Idul Fitri juga dibolehkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di rumah kita masing-masing. Dan pada malam Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan juga tasbih. Ketentuan sholat Idul Fitri di tengah pandemi ini ada 3 poin yang disampaikan oleh Majelis Ulama. Yang pertama, jika wilayah kita atau sebuah daerah itu dinyatakan angka penularannya itu sudah mulai mereda, menunjukkan penurunan, maka kita bisa melakukan sholat Idul Fitri sebagaimana biasanya secara berjamaah, baik itu di masjid, di musola, di tanah lapang, atau di tempat-tempat lainnya. Dan juga jika kita berada pada sebuah wilayah yang memang tidak atau dianggap belum atau tidak terjangkit penularan COVID-19, atau di sebuah wilayah yang homogen, misalnya sebuah pedesaan atau sebuah perkampungan yang memang seluruh penduduknya hanya beraktivitas di dalam kampung itu atau di dalam desa itu, tidak ada orang luar yang masuk atau tidak ada orang penduduk desa itu yang keluar, maka itu juga dibolehkan untuk melakukan sholat berjamaah, baik itu di masjid, di tanah lapang, ataupun di musola dan tempat-tempat lainnya yang sekiranya layak untuk dijadikan sholat sunnah Idul Fitri. Seperti itu. Jadi ada 3 ketentuan: zona hijau atau yang tadinya zona merah menjadi hijau, atau memang dari awal sudah zona hijau, dan juga umat Islam yang berada di wilayah zona merah, maka diharuskan untuk melakukan sholat sunnah Idul Fitrinya di rumah masing-masing, baik itu dilakukan secara berjamaah dengan anggota keluarga kita, ataupun juga secara sendiri atau sholat sunnah sholat munfarid, kita kan sebagai munfarid, sholat sendirian, seperti itu. Nah, panduan atau kaifiat sholat Idul Fitri berjamaah, yang pertama, sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Yang kedua, sholat dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah, yang kira-kira ya ada bilalnya lah untuk menyerukan kepada makmum, pada jamaah yang lainnya, sekurang-kurangnya melafalkan as-sholatu jami'ah. Selanjutnya, memulai dengan sholat Idul Fitri, jika dilafalkan kira-kira bunyinya usolli sunnatan li Idul Fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala, jika kita menjadi makmum. Tetapi jika kita menjadi imam, usolli sunnatan li Idul Fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Setelah itu kita membaca takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan pada rakaat pertama. Setelah takbiratul ihram, kemudian kita membaca takbir sebanyak 7 kali. Dan di antara takbir itu, bacaan takbir itu disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran, baik yang panjang maupun yang pendek. Kemudian kita melakukan ruku,
dan seterusnya, sampai kemudian kita berdiri lagi. Nah, pada rakaat kedua kita membaca takbir sebanyak 5 kali, dan diantara bacaan takbir satu dengan yang lainnya juga disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah itu setelah salam disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Nah, panduan khutbahnya bahwa khutbah sholat sunnah Idul Fitri itu terdiri dari 2 khutbah. Khutbah yang pertama, si khotib melakukannya secara berdiri, kemudian membaca takbir 9 kali. Ya, khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua dimulai dengan takbir sebanyak 7 kali. Khutbah pertama dilakukan dengan cara 1. Membaca takbir sebanyak 9 kali, lalu memuji Allah, sekurang-kurangnya bacaan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, atau kira-kira yang mau lebih panjang lagi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, seterusnya. Setelah itu membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya setelah membaca sholawat berwasiat takwa. Kita bisa membuat pesan, kalau seandainya kita dilakukan yang berjamaah di rumah, ya kita menyampaikan wasiat takwa kepada anggota keluarga kita. Misalnya kita mau berwasiat bahwa kita sepatutnya masih harus mensyukuri keadaan, meskipun di tengah pandemi kita masih diberikan kesehatan dan seterusnya. Nah, setelah itu lalu kita membaca surat Al-Quran. Nah, akan lebih bagus surat Al-Quran yang kita bacakan itu sesuai tema wasiat takwa yang ingin kita sampaikan. Kedua itu membaca takbir sebanyak 7 kali. Lalu kemudian sama memuji Allah, sekurang-kurangnya kita membaca alhamdulillah. Selanjutnya kita membaca sholawat Nabi, sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berwasiat takwa, dan yang terakhir kita berdoa untuk diri sendiri, untuk anggota keluarga kita, dan juga untuk kaum muslimin wal muslimat. Salat Idul Fitri jika kita lakukan berjamaah di rumah, kita bisa melakukannya sekurang-kurangnya ada 4 orang gitu. Yang 1 menjadi imam, yang 3 menjadi makmum. Namun jika ada 3 orang juga tidak masalah, 1 imam, 2 makmum. Nah, jika kita melaksanakannya di rumah dan kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk berkhutbah, ya tidak masalah, kita tetap melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat tanpa berkhutbah begitu. Jadi cukup sholat sunnah saja, baik itu dilakukan berdua atau bertiga, atau sekurang-kurangnya bisa, akan lebih bagus ya berempat. Misalnya ada anak kita 2 orang, istri kita, dan kita sebagai imamnya. Nah, jika Anda di rumah hanya sendirian, ya Anda bisa juga melakukan sholat Idul Fitri secara munfarid atau secara sendirian. Saya kira itu ya, mudah-mudahan kita meskipun di tengah pandemi ya kita masih tetap bisa melakukan ibadah-ibadah Ramadan, dan juga kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah, tetap jaga jarak, tetap juga menggunakan masker, dan juga tetap kita rajin mencuci tangan dan menjaga pola hidup kita yang sehat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada manfaatnya mohon dibantu untuk melakukan subscribe di tombol yang merah itu, lalu kemudian nyalakan loncengnya, karena dengan nyalakan lonceng itu Anda akan mendapatkan ada penanda jika ada konten-konten berikutnya yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.